Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Harinaki dengan NIM 2023-11338. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus ekonomi teknik yang ada di sekitar. Listrik merupakan kebutuhan fundamental bagi kehidupan modern dan sektor industri. Ketersediaan energi listrik yang stabil dan terjangkau menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sistem ketenaga listrikan sering menghadapi berbagai tantangan teknis dan ekonomi yang dapat menghambat penyediaan listrik secara efisien dan berkelanjutan. Salah satu contoh nyata adalah krisis listrik di Sumatera pada tahun 2015 sampai dengan 2016, di mana keterbatasan pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial. Ini merupakan contoh kasus ekonomi teknik yang ada di Sumatera, yaitu krisis listrik. Pada tahun 2015 sampai dengan 2016, Pulau Sumatera mengalami krisis listrik yang berdampak luas pada masyarakat dan sektor industri. Sistem ketenaga listrikan di Pulau Sumatera mengalami defisit pasokan listrik yang signifikan. Kebutuhan energi listrik meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industri. Namun, kapasitas pembangkit yang tersedia belum mampu memenuhi permintaan tersebut, sehingga terjadilah pemadaman bergilir di berbagai kota besar seperti Medan, Pekanbaru, dan Padang yang mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan sehari-hari. Masalah ini muncul akibat beberapa faktor utama, terutama keterlambatan pembangunan pembangkit listrik, ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar minyak, serta keterbatasan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang tersedia. Nah, ini ada faktor penyebab krisis listrik yang terjadi. Yang pertama ada keterlambatan proyek pembangkit listrik. Pemerintah dan PLN saat itu berupaya meningkatkan kapasitas listrik melalui proyek pembangunan PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis batubara. Namun, banyak proyek mengalami kendala teknis dan administratif seperti pembebasan lahan, keterlambatan perizinan, serta kesulitan dalam penyediaan peralatan dan tenaga kerja. Akibatnya, beberapa pembangkit yang seharusnya beroperasi tepat waktu mengalami penundaan sehingga pasokan listrik tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat. Selanjutnya ada ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar minyak. Untuk mengatasi kekurangan listrik, PLN mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel yang berbasis BBM. Namun, penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel ini memiliki biaya produksi yang sangat tinggi dibandingkan dengan PLTU yang berbasis batubara atau gas. Saat itu, harga BBM yang fluktuatif semakin memperburuk kondisi keuangan PLN. Sementara tarif listrik untuk masyarakat tetap disubsidi. Hal inilah yang menciptakan beban finansial yang besar bagi negara. Yang ketiga ada keterbatasan infrastruktur jaringan transmisi. Meskipun ada beberapa wilayah di Sumatera yang memiliki kapasitas listrik lebih, listrik tersebut tidak dapat disalurkan ke daerah yang mengalami defisit akibat keterbatasan jaringan transmisi dan distribusi. Beberapa proyek pembangunan jaringan listrik yang mengalami keterlambatan menyebabkan tidak meratanya distribusi listrik di Sumatera. Nah, dampak dari krisis listrik di Sumatera ini yaitu ada pemadaman listrik bergilir di berbagai kota termasuk Medan, Pekanbaru, dan Padang. Lalu kerugian ekonomi bagi industri dan bisnis, terutama sektor manufaktur yang sangat bergantung pada listrik. Dan terakhir, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk subsidi energi karena harga produksi listrik naik akibat penggunaan bahan bakar minyak. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus krisis listrik tersebut? Untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera pada tahun 2015 sampai dengan 2016, pemerintah dan PLN melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama ada percepatan pembangunan pembangkit listrik. Yang kedua ada pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel yang berbasis BBM. Yang ketiga ada peningkatan jaringan transmisi dan distribusi. Yang keempat ada pengembangan energi terbarukan yang mendorong membangun PLTS dan juga PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro di daerah terpencil agar lebih mandiri dalam ketenaga listrikan. Yang kelima ada efisiensi dan kebijakan energi yang akan mendorong penggunaan listrik yang lebih hemat di sektor industri dan rumah tangga untuk mengurangi beban sistem listrik. Nah, dari kasus krisis listrik di Sumatera ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dalam sektor ketenaga listrikan, terutama dalam aspek ekonomi teknik. Dengan analisis yang lebih baik terhadap permintaan listrik,
optimasi biaya produksi, serta pembangunan infrastruktur yang tepat waktu. Permasalahan seperti ini dapat dicegah di masa depan. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.